luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Hari ini kita mau memuji Tuhan, tapi kakak tidak sendiri, kakak ditemani oleh abang guru sekolah minggu yang baru, namanya. Perkenalkan, nama saya Adian Manurung. Ya, sebelum kita mempersiapkan ibadah kita, kalau dipersiapkan ya adik-adiknya buku Kidung Jemaat dan Alkitabnya masing-masing. Semangat. Selalu anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita sama-sama saat doa. Amin. Kita bernyanyi, kita angkat pujian. Baik adik-adik semua, kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Mari kita bersukaria dan lanjutkan dengan lagu Daki-Daki. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan mata berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun bermayang dalam. Ku melintasi padang rumput luas yang padang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung ramai indah. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kubukakan dengan amin, tuliskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Kita bernyanyi kembali Laskar Kristus sambil bergerak ya, mulai berdiri semuanya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang ke-10 dan artinya. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Artinya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istrinya maupun pembantunya
dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Kita puji Tuhan kembali dengan bernyanyi Mampirlah Dengar Doaku. Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Mari kita kembali bernyanyi tiap langkahku. Firman Tuhan untuk ayat bulanan untuk bulan Mei dari firman Tuhan Titus 3 ayat 5. Demikian bunyinya. Pada waktu itu Ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi, kita angkat pujian. Kita kembali bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya.
Tuhan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Baiklah adik-adik semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turun orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya Anak yang manis nanti masuk surga, terima upahnya. anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turun orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya Anak yang manis nanti masuk surga, terima upahnya. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di kesempatan kali ini kami bersyukur atas hari baik dan kesehatan yang boleh kami peroleh, hingga kami bisa hadir di sini untuk bisa mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon kepadamu Bapa, bantulah diri kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan yang Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami dengar, hingga firman itu bisa menjadi pedoman bagi diri kami, agar kami bisa melihat dengan cara-Mu dalam hati kami bertindak, agar kami dapat bertindak sesuai dengan kehendak-Mu, berkata-kata dalam kebenaran-Mu, serta saling mengasihi sesuai apa yang telah Engkau teladankan bagi diri kami tentang kasih sejati. Semoga kami bisa menjadi perpanjang tangan-Mu dalam menebarkan kasih kepada sesama kami, sertai bisa membawa kami kabar sukacita bagi mereka yang terpanggil dan bagi yang membutuhkannya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih, nas kita pada hari ini, minggu ini adalah dari Matius 28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Ini bacakannya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di mana dikatakan di dalam perikop ini perintah untuk memberitakan Injil. Jadi menjadikan segala bangsa murid Yesus. Hidup adalah pemberian dan penugasan, ya. Hidup kita ini adalah anugerah dan pemutusan. Hidup bukan otomatis ada dengan sendirinya, tetapi kita bernapas hari ini karena Tuhan memberi napas dan kehidupan kepada kita. Hidup bukan asal hidup, ya. Hidup bukan sekedar untuk makan dan untuk sekedar minum, menjadi dewasa lalu mati.
tapi anugerah kehidupan yang mengandung dimensi pengutusan. Tuhan memberi kita kehidupan sekaligus mengutus kita untuk menyatakan tanda-tanda kerajaannya bagi dunia. Tuhan mengutus kita untuk bekerja dan melayaninya, untuk menjadikan segala bangsa jadi murid Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dikatakan di Matius 24 ayat 16 sampai 20 itu yang menjadi pembacaan kita hari ini berisi amanat agung. Pengutusan Yesus bagi gereja, bagi saya, bagi kita sekalian. Misi Yesus melakukan kelahirannya sebagai bayi yang lahir di Betlehem sudah dituntaskan dengan sempurna di Golgota. Yesus telah bangkit. Selama 10 kali dia menampakkan diri sebagai Tuhan yang hidup. Kini Yesus akan kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Tetapi misi pengutusan Yesus tidak berakhir. Misi pengutusan itulah yang diberikan bagi para murid dan kita melalui amanat agung ini. Anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kenaikan Yesus ke surga, para murid pergi ke Galilea. Lalu di sebuah bukit, yaitu Bukit Zaitun namanya. Ya, di Bukit Zaitun itu namanya, mereka berjumpa dengan Yesus. Jadi para murid menyembah Yesus sebab Yesus adalah Raja. Tetapi beberapa orang ragu-ragu untuk menyembah. Yesus tahu hati setiap orang, baik yang percaya sungguh-sungguh kepadanya, baik yang tidak percaya. Siapa yang sungguh-sungguh menyembah Yesus, siapa yang tidak sungguh-sungguh menyembah Yesus, Yesus tahu semuanya itu. Keraguan beberapa orang terhadap Yesus itu wajar, ya, sebab berita palsu yang disebarluaskan oleh mahkamah agama sangat menggoncang iman. Bahkan diikuti dengan ancaman para penguas Yahudi. Yesus tahu persis situasi ini. Jadi keraguan manusia tidak boleh menjadi penghalang bagi misi pengutusan. Itu sebabnya sebelum amanat agung diberikan, Yesus terlebih dahulu membereskan keraguan para muridnya. Dia memberikan kepercayaan kepada muridnya. Dia menjelaskan itu semua kepada muridnya. Yesus meyakinkan murid-muridnya akan kuasa yang dimilikinya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus memproklamasikan kuasa Allah yang menjadi dasar pengutusan para murid. Kuasa itu diberikan Bapa, kuasa itu menjangkau segala sesuatu di surga maupun di bumi. Tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan kuasa Allah. Kuasa yang ada pada Kristus itulah yang disebut Paulus, yaitu kuasa kebangkitannya. Atas dasar kuasa itu para murid-murid menerima pengutusan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana di ayat 19, ada beberapa pokok penting yang terkandung dalam amanat itu. Amanat itu dimulai dengan sebuah perintah. Pergilah. Itu adalah sebuah perintah. Kata pergilah mengandung perintah sekaligus mengutus. Pergi berarti bergerak, tidak pasif, ya. Tidak pasif, tidak diam di tempat. Kita diutus untuk menjadi orang Kristen yang aktif, menjadi orang Kristen yang sempurna, menjadi orang yang Kristen yang baik, yang dinamis. Misi gereja adalah misi untuk pergi, bukan misi untuk mengutus diri sendiri. Menghebatkan jemaat di dalam lalu lupa dengan keadaan di sekitar. Misi gereja bukan hanya misi ke dalam untuk diri sendiri, tapi juga misi keluar untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, misi gereja adalah misi yang bertujuan untuk menjadi murid, yaitu sasarannya adalah segala bangsa, bukan hanya bangsa Israel saja, tetapi semua orang dari segala bangsa, yang menjadikan murid bukan dalam pengertian menjadikan semua orang ke agama Kristen. Menjadikan murid merupakan konsep
Sentral Injil Matius, menjadi murid berarti mengikuti dan melakukan perintah Yesus. Memiliki gaya hidup Yesus Kristus, yaitu gaya hidup mengasihi, setia dan taat meskipun menderita. Murid yang kemanapun dan dimanapun harus memiliki gaya hidup. Baptislah dan ajarlah. Yesus mengatakan itu. Membaptis dan mengajar adalah isi dari misi gereja. Sekali lagi, membaptis dan mengajar yang dimaksud bukanlah pertama-tama untuk menjadikan seseorang beragama Kristen, tetapi membaptis dan mengajar adalah dalam rangka menjadi murid. Yesus tidak hanya memberi tugas dan perintah saja, tapi Yesus juga memberi jaminan, yaitu penyertaan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu berarti penyertaan Yesus selalu ada. Ia memberi pertolongan, ia memberi perlengkapan, ia menghibur dan tidak meninggalkan kita. Jadi sikap yang setia dan taat kepada Tuhan melalui cara hidup yang baik. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah definisi dan penginjil? Penginjil adalah penyebar kabar baik bahwa Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa kita dan dibangkitkan dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci. Ada 5 manfaat berdoa setiap hari. Yaitu yang pertama, mengenal diri sendiri. Yang kedua, belajar untuk meminta. Yang ketiga, mengenali diri sendiri. Tadi pertama menjaga persahabatan, yang kedua mengenali diri sendiri, yang ketiga belajar untuk meminta, yang keempat membantu karakter, yang kelima menghasilkan keajaiban. Apa yang dikatakan pada lima manfaat berdoa tadi itu? Nah, di antara kita anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, menjaga persahabatan artinya kita memiliki hubungan intim dengan Allah. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita menyampaikan apa yang kita inginkan, apa pergumulan kita, apa masalah kita. Kita sampaikan pada Tuhan melalui doa. Dengan berdoa kita dapat mengenal karakter Allah. Mari kita rajin berdoa sehingga kita mampu menjaga persahabatan kita dengan Allah. Kalau kita mengenali diri sendiri, doa adalah cermin jiwa. Kita dituntut untuk merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Allah. Belajar untuk meminta. Manfaat berdoa adalah belajar untuk meminta, sebab dengan kerendahan hati kita menyadari bahwa kita penuh dengan kelemahan. Misalnya kita meminta keselamatan, kita meminta ketenangan hati dan jiwa, kita meminta kedamaian, ya kan? Pertolongan dan banyak lagi yang perlu kita minta. Itu kita minta di dalam doa. Nah, sekarang membantu karakter. Berdoa bisa terbentuk ketika kita menjadikan doa sebagai bagian hidup. Kalau kita tidak berdoa, ada aja yang kurang dalam diri kita. Jadi kita kalau tidak berdoa, tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak melakukan hubungan intim dengan Tuhan, kita merasa hampa, merasa seperti tak ada ketenangan di dalam hidup kita. Maka dituntut di dalam karakter, membantu karakter ini, berdoa bisa berbentuk ketika kita menjadikan doa sebagai bagian hidup. Kita diajak untuk membangun karakter yang senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, baik suka maupun duka. Selalu kita mengucap syukur dan memohon pengampunan dosa. Nah, masuk kita kepada menghasilkan keajaiban. Melalui kebiasaan berdoa setiap hari, kita juga bisa merasakan keajaiban pribadi dari Allah. Misalnya,
kesembuhan, ya, kedamaian dan pengampunan dosa. Nah, itu kita dapatkan menghasilkan keajaiban dalam berdoa kita setiap hari. Melakukan sikap-sikap hidup yang setia dan taat kepada Tuhan. Sifat-sifat itu atau sifat-sifat kita itu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bisa kita lakukan dari perkataan, bisa juga kita lakukan dari tingkah laku kita, bisa juga kita lakukan dari rajin berdoa, ya, dan tidak pendendam. Perkataan bisa bernyanyi, ya, bisa dengan perkataan yang lain. Tingkah laku harus lebih hormat kepada orang tua, kepada kakak kita, ya, kepada siapapun kita harus hormat. Rajin berdoa seperti yang dikatakan tadi dalam ada 5 manfaat berdoa setiap hari tadi yang sudah Inang jelaskan tadi. Rajin ikut beribadah setiap sekolah minggu, tidak pendendam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi harus dibalas dengan kebaikan. Kita ingin menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan tindakan, mengasihi orang tua, taat beribadah, berdoa, membaca Alkitab, dan dapat kita lakukan setiap hari. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setiap ada pergumulan kamu atau setiap ada masalahmu di dalam rumah, dalam pergaulan, di dalam sekolah, boleh kamu sampaikan kepada Tuhan, boleh kamu ceritakan kepada Tuhan dengan melalui doa. Di sini ada Inang ajak bernyanyi lagunya baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sungguh, kalau mau sungguh, kalau mau sungguh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sungguh. Demikian anak-anak untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami hingga kami mulai mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami selalu Tuhan, kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami dan kami dapat menerima Yesus dalam hidup kami. Hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Persembahannya nanti ada di layar ya, untuk ininya barcode-nya. Kita puji Tuhan, kita menyanyi, kita harus membawa berita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Baiklah adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Nah, saatnya kita ke adik-adik yang ulang tahun. Ya, bagi adik-adik yang ulang tahun dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9, abang dan kakak mengucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus selalu menyertai. Sebagai hadiahnya, kakak dan abang akan bernyanyi selamat ulang tahun. Baiklah adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Nah, kakak akan membacakan tugas-tugas dari setiap kelas ya. Didengarkan baik-baik tugasnya. Dimulai dari kelas Batita. Kelas Batita minggu ini tugasnya adalah mengirimkan video anak membantu orang tua. Contoh, membantu merapikan mainan dan lain-lain. Terus yang kedua, kelas Matius. Kelas Matius membuat pembatas Alkitab dengan tulisan, "Aku mau bersaksi sebagai anak Yesus." Dituliskan nama anak di bawah ya. Terus kelas Markus mengirimkan video bersaksi dalam keluarga dan komitmen menjadi anak yang baik. Lebih rinci nanti akan dijelaskan di kelas masing-masing. Dan tugas kelas Lukas yaitu mengirimkan video membaca ayat Alkitab Wahyu 1 ayat 2. Dan kelas Yohanes mengirimkan video menjadi saksi Kristus di lingkungan sekolah. Contoh, menjadi anak yang minoritas dalam kelompok tertentu dan lain-lain. Lebih rinci akan dijelaskan di kelas masing-masing. Jangan lupa ya Dek, tetap semangat dalam mengerjakan tugas dan jangan langsung beranjak dari tempat duduknya, tapi saksikan video kita sampai selesai karena hari ini akan ditampilkan tugas-tugas yang dikerjakan minggu kemarin. Tetap semangat, Tuhan memberkati.
Yesus. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Wahyu 1 ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Yohanes telah menjadi saksi firman Allah dan juga Yesus Kristus atas segala sesuatu yang dilihatnya. Wahyu 1 ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Amin. Wahyu 1 ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Wahyu 1 ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Wahyu 1 ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya.